yang mana pemerintah adalah Yaitul Amri sebagai manakala ada pemilihan. Bagaimana pelaksanaan desa sampai dengan di tingkat terkecil itu mempunyai budaya yang anti korupsi. Nah, kalau penjenengan mungkin sekilas akan kami sampaikan jajane yang tindak pidana korupsi itu opo to kan ngoten. Nah, penjenengan mesti beranggapan kan jenenge korupsi iki misalnya danane 1 juta dibelanjake 800, sing 200 itu dikorupsi kan ngoten nggih. Pemahamannya seperti itu. Ngoten. Nggih, Pak? Nggih, kan ngoten. Tapi sebenarnya tindak pidana korupsi itu banyak, Pak. Ada 7 hal tindak pidana korupsi yang mungkin itu bisa dikategorikan tindak pidana korupsi. Yang pertama terkait yang materi tadi sudah Mas. Gitu, Pak, yang kaitannya dengan gratifikasi Mas. Ya, dan lebih detail kembali nanti tanggal 23 Mei. Bahwa 7 jenis tindak pidana korupsi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3199 Undang-Undang Nomor 2021 itu ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama itu ternyata di pertanggungjawabannya 1 juta ternyata realisasinya itu dalam arti tanda kutip realisasi sih dibelanjakan. Sama yang disampaikan tadi, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara. Lanjut Pak. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi dalam suatu transaksi apabila terjadi kekurangan pembayaran yang disengaja ataupun lalai, itu juga termasuk merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara menitik beratkan pada unsur memperkaya, menguntungkan dengan perbuatan melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan pelaku. Jadi selama ini seperti yang kasusnya yang baru nih Pak banyak. Jadi seperti disampaikan tadi, suap penyuap dalam proses mungkin mahasiswa baru atau dan sebagainya, indikasi suatu tindak pidana korupsi. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini yang sering terjadi di penyelenggara negara ini. Misalnya penyedia jasanya itu masih ada hubungan kekerabatan dengan penyelenggara negara. Situasi di mana seseorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang yang dimiliki sehingga mempengaruhi kualitas dari kinerja yang seharusnya. Harusnya bisa beli di tempat yang lain dengan kualitas bagus, karena punya kepentingan akhirnya beli di tempat itu dengan kualitas yang lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya gratifikasi. Seperti disampaikan, gratifikasi yaitu pemberian. Bapak Ibu, tahun 2023 ini kemarin dana desa buat apa? Kemarin melanjutkan program-program yang tahun lalu. Ingat tahun lalu programnya nama Bapak? 19 kan kalau yang belum bikin puasnya apa Pak? Pada seperti ini Besok saya ditambah lagi menurut saya nggak itu saya setuju dengan tadi wayahe untuk pelayanan mau nomor 1 dan poin saya. Yang kedua kan ada pelayanan dari senang kerja berat, jam kerja sudah jam 8 bisa jam 2-nya. Nek dino kerja biasa itu jam sekian
Jadi kritik masyarakat seperti ini barisan mau ke sini. Jangan sampai yang pas-pas, tapi sing elek-elek untuk menghadapi masa depan. Tapi nanti penampilan panjenengan akan menjadi kepentingan kita menuju di satu korupsi.